Nama Kokoni itu dari bahasa Jepang, Pak. Oke. Artinya di sini. Jadi Ah, ya di sini kita bisa menemukan minuman ini, bukan di sana. oke. Tadinya Nah, tadinya mau pakai nama sini, cuman ternyata sudah ada beberapa yang kemiripan dan akhirnya menemukan ya udahlah kita pakai Kokoni. Karena kalau misalkan waktu pas awal kenapa saya kebayang kata sini itu seperti memanggil, ajakan sini I see. datang gitu. Oke. Calling, memanggil. Oke, menarik. Tapi ada benar ya. Secara psikologi memang sangat interesting karena saya beberapa kali udah mencoba. Saya pikir ini unik. Terus saya pengen tahu, Mas, kompetitornya Kokoni siapa, Mas ya? Kompetitornya Kokoni mungkin sejauh ini yang saya lihat sih ada Chatime. Oke. Chatime. Tapi kan produk yang asing ya? besar dan sudah lama. Kenapa? Itu asing kan? Enggak ya? Chatime itu. Iya, sepertinya ya Pak ya. Saya kurang begitu Iya. menginikan sih, cuman sepertinya sih. Oke. Jadi yang lokal hampir nggak ada dong ya, gitu. Ya, karena yang lain kan kopi-kopi semua kan? Iya, kebanyakan kopi yang lain, kopi-kopi yang. Iya kan, janji ya? Jiwa, apalah ini lidah mertua, apalah lidah buaya, apa segala macam tuh. Kan kopi semua kan? Betul. Dan ini Mas memang menganalisa bahwa memang non kopi itu pasarnya besar atau gimana? Bisa diceritakan? Iya, jadi awalnya pun dengan partner Mbak Ica itu kan waktu itu ngobrol-ngobrol panjang, sempat ya namanya waktu pas kita ngobrol ingin mencari itu, kita observasi juga memang di kopi sendiri itu yang main sudah banyak sekali gitu, yang main banyak sekali dan memutuskan ini karena minuman ini kan segar ya, minuman ini segar, diminum juga ketika lagi panas itu nikmat, terus bisa menyejukkan hati, menyejukkan hati. Akhirnya Oke. Ini bentar lagi dari ikatan cinta ke ikatan bisnis ke ikatan semua nih kayaknya bentar lagi dengan manis semua. Oke, dengan segarnya gitu. Terus akhirnya melihat juga kompetitor yang sejenis yang besar itu di Chatime yang memang Chatime kan memang sudah dia dari tahun berapa ya Chatime ya, kalau nggak salah itu dari 2010-an mungkin apa 2009 mungkin Chatime ya. Udah di atas 5 tahun udah. Iya, sudah lama sekali dan menurut saya pada saat itu ketika kita membuat ini bisa membuat suatu penyegaran gitu. Ketika Chatime sudah lama, kita punya yang baru, jadi punya sesuatu yang segar gitu. Seperti seperti pekerjaan kita ketika sudah lama kan pasti ada momen-momen tersendiri, ketika yang baru kan masih fresh gitu. Oke. Terus kalau ditanya ya, saat ini planning ke depan, Kokoni ini mau ngapain? Nih teman-teman banyak yang nanya soalnya. Kalau saya mau invest di Kokoni ini, planning ke depan ngapain sih? Oke, planning ke depan Kokoni itu yang pasti kita ingin memperbanyak outlet, ingin memperbanyak store karena saya itu selalu berpikiran itu jarak itu jangan pernah memisahkan jarak gitu. Oke. Jangan pernah memisahkan. Jadi memperdekat. Oke, ini kayaknya filosofi cintanya dalam ini. Oke, lanjut. Jangan misahin jarak terus. Karena menurut saya ketika Kokoni yang mendekatkan kepada si pencinta Kokoni ini akan lebih efisien semuanya dari segi waktu, dari segi biaya pastinya. Makanya selain memperbanyak store, saya juga supaya Kokoni ini ketika kita memperbanyak store berarti kan semakin
banyak orang yang tahu juga dan merasakan rasanya Kokoni ini, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, Pak. Karena kalau kita belum kenal, kita mana bisa sayang gitu. Oke. Hari ini selama 20-30 menit adalah membuat teman-teman yang ingin kenal lebih jauh adalah mendengarkan informasi yang Mas Arya masukkan. Nah, saya mau tanya lagi, berapa Mas cabang yang mau Anda bangun, Mas? Kalau ditanya berapa, saya pingin banyak sekali ya, karena kalau mau nyebutin angka sekarang takutnya nanti saya tidak konsisten dengan omongan saya. Misalkan saya pingin ada 100 cabang, ternyata saya punya 300 cabang, kan takutnya nggak konsisten nih, Pak. Good. Itu jawaban cukup diplomatis. Tetapi pengen banyak gitu. Tetapi kalau kita tanya, kalau tadi kita nanya cabangnya berapa, Mas mungkin bukan akan menjawab jumlahnya, tetapi kalau kita nanya dari sisi yang lain, kalau ada sebuah dana masuk, katakanlah seperti yang saat ini funding dari Kokoni masuk, gitu. Kira-kira omset ini akan naik berapa persen, Mas, dari yang sekarang? Naik 10% kah, 20% kah, atau mungkin lebih? Omset ya. Omsetnya pasti lebih sih, Pak. Pasti lebih. Okay. Lebih bang, karena menurut karena gini, ketika makin banyak, otomatis kan pendapatan itu kan juga semakin bertambah. Oke. Jadi udah apa? Per outlet saat ini ya, ini secret aja, nggak usah memberikan angka yang firm gitu ya. Apakah satu outlet saat ini bisa mencapai angka 100 jutaan ke atas per bulan? Untuk radio dalam di atas. Waduh, udah, gua nggak nanya lagi. Karena bagi sebuah kios dengan omset segitu itu besar sekali. Karena maaf ya, yang dijual kan cuma air sebenarnya kan. Jadi marginnya sangat menarik. Jadi karena itulah waktu kita rapat di internal Santara, kita tanya ke beberapa profesional yang bergerak dalam bidang food beverage, mereka bilang Kokoni luar biasa. Jadi kalau Anda listing, publik pasti tidak akan kecewa dengan performa tersebut. Nah, mungkin Mas ada masukan nggak? Kokoni ini ke depan, produknya apa aja, Mas? Atau cuman tadi aja, teh dan susu, atau ada yang lain?